أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد هذا الأثر أنه ينبغي لنا خاصة طلاب العلم والأستاذ والعالم أن ينادي الناس على مناصبهم، وهذا طبعا من طريقة الدعوة، يعني أن ينادي الناس وأن يخاطب الناس على مناصبهم. فالناس ينادي بمنصبه أو بما كان عليه من العمل وبخاصته. Di antara yang kita bisa ambil pelajaran dari kata ini, bahwa seyogianya bagi seorang dai atau seseorang, para ulama juga, itu memanggil orang dengan kedudukannya. Jadi dengan mansibnya. Wa an yunazzila nas ala manazilihim, termasuk juga menempatkan orang pada tempatnya. Yukhatibun nas bima kana alaihi min al-amal wa bi khassatihi. Jadi menyeru orang dengan amal-amalnya dan dengan kekhususan-kekhususan. Karena tabiat manusia itu seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hal itu, seperti kita tahu dalam ungkapan-ungkapan Nabi misalnya seperti ila al-midrub, ila al-midrub. Kemudian ya Waqdal Abdul Qais, wahai petinggi atau utusan Abdul Qais bin Nabi bimansibi. Al-qalbu, hati artinya itu punya sapaan. Oleh sebab itu, seorang suami menyapa istrinya dengan satu yang menyenangkan. Seorang guru menyapa muridnya dengan sapaan-sapaan yang menyenangkan, karena sapaan itu memberikan motivasi. Wal hadis di usuli, yakni al-bidayah, tidak kana rajul masalah yad'u an-nas wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Fayahtadar kullu insan an yatakallam bi kalamin mu'assir 'ala al-qalb, yani bi kalamin mu'assir 'ala al-qalb. Li'anna al-haditha bainana wa baina rajul, yani fi dakwah bil asli, yani min asli qulub, yani min usul qulub. Kata dia qulub. Jadi kalau antum ingin menelaah lebih luas bahwa penghalang hidayah itu sampai dan penghalang pengaruh itu sampai kepada orang, sesungguhnya adalah berawal dari hati kita. Pemasalan kita urid antul fi muhadarah, wa tadabbar anta turid masalah anta kalam an jama'atin atau an fulanin wa qafa fi nafsika ghadab aw syai'an ala hadhihi jama'ah
Li'annaka turid an takshifa lakin laisa mujarrad kashf. Artinya terkadang antum saya ketika akan menyampaikan satu muhadarah ilmu, membahas ilmu, pokoknya membahas tema, terkadang kita terbesit bahwa kita akan meneladani orang, terbesit dalam diri kita ingin menjatuhkan orang, dan dipastikan itu tidak akan sampai dia. Dan al-qalba yang dulu dudanya, al-qalbu birawabib, bahwa hati itu ada keterkaitan kita dengan orang yang diberikan. Lidzalika abdal syariah binus an-nushi takunu min safa'il qalbi. Jadi an-nushu takunu min safa'il qalbi. Lidzalika nasihat bil ghalib yakunu bikalamin fasih, yakunu bikalamin wadih, takunu bikalamin yani mu'athir, kalam yang ya'rifun nas, kalam yani kalam syadid, laisa bimakna syadid jadi syadid keras, tapi kalam latif kulun nas tadi. Kebanyakan kita itu seperti itu. Saya kemarin ada satu kisah, ada ikhwan dari Jakarta itu meminta karena ibunya meninggal dan meminta untuk diurus jenazahnya sama kita. Saya mengapresiasi dari sisi keinginan itu. Insyaallah sunnah. Tapi saya melihat beberapa sisinya yang terkadang tidak selayaknya, bahkan merugikan dakwah. Kata saya kalau memandikan insya Allah semuanya sunnah memandikan. Tidak ada memandikan yang tidak. Saya tidak apa-apa dimandikan sama tetangga di situ. Terus saya tanya, semuanya udah sama atau belum? Apa? Ya, nanti jangan sampai ada kesan di masyarakat itu atau ada kiai di situ bisa dalam ibadah merebut orang sini. Nanti saya akan berdakwah ke sini sulit lagi. Dan ketika memberikan orang sini kurang paham agama, kata saya, semestinya Bapak nggak usah ngomong itu. Ngomong sama saya, Ustaz, tolong bantu. Udah, jangan antum menjudge orang di sini. Karena dengan perkataan antum itulah menjadikan hati manusia tidak terikat dengan hati antum. Kalau antum sejak pertama udah punya kecintaan kepada orang dan punya kelembutan kepada orang, maka hati antum dengan orang-orang yang antum akan tegur telah terikat hatinya, dan Allah menyatukan hati. Oleh sebab itu antum catat dengan minta maaf perkataan saya. Apa yang menjadi pokok pembahasan bahwa dalam dunia pendidikan bapak tidak bisa mengarahkan anak karena umumnya tidak punya hati kepada anak. Guru juga sama. Guru juga sama. Karena konten antum jadi guru itu hanya ingin menyelesaikan kitab fikih yang ada muqarrarnya. Tidak berlandaskan kepada kecintaan kepada anak. Nah, ini hal yang sangat penting. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW dalam banyak hal itu. Karena hati ini menyatu. Jadi hati itu menyatu. Dan ini yang harus senantiasa kita menelami. Bahkan ketika kita akan membahas satu pembahasan, kita harus senantiasa sejak awal itu mengintrospeksi apa sih hati kita ketika kita akan membahas. Apakah kita ingin menjatuhkan satu kelompok, ingin menjatuhkan mungkin orang tertentu,
Bahkan sebagian antum kan bertanya aja punya tujuan jelek untuk orang lain. Saya bertanya ke Ustaz agar orang lain ini mendengar jawabannya, sehingga tidak jadi sebab hidayah. Jadi sebab hidayah. Nah itu salah satu yang perlu kita lihat. Nah, itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua di sini, ya ma'syarul qurra istaqimu. Wa khataba Abu Hudzaifah bin Yaman khassatun nas ala amatihi. Jadi yukhatibu khassatun nas ala amatihi. Wa yumkin fi tilkal yawm mawjud yani awamun nas min as-sahabah wa awamun nas min at-tabi'in. Lakin yukhatib khassatun nas. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang dihitung, artinya yang seolah-olah yang diberikan peringatan khusus itu orang-orang khusus. Tidak mengatakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslim, ya ayyuhal muslimin. Mengatakan ya ma'syarul muslimin, ya ma'syarul muslimin, ya ma'syarul mu'minin, ya ma'syarul ahli sunnah. Wa inna yuqatil ya ma'syarul qurra. Yaitu menghitung orang yang khusus dari kalangan para sahabat atau para tabi'in nanti. Karena ini di masa setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yastadilu bihada al-athar. Jadi Babul Wanita dan menjelaskan. Anna aman kanas la yastalzim bil haq ila bi amrin. Jadi anna aman kanas atau awam nas la yastalzim bil haq ila bi amrin. Mengatakan atau sebagian para ulama mengambil istimbat dari kenapa Hudzaifah itu menyeru ahlul qur'an, disuruh istiqomah dan tidak menyeru secara umum, Nah, salah satu pelajarannya dikatakan bahwa keumuman orang awam itu tidak bisa komitmen kepada kebenaran, kepada Quran Sunnah, kecuali ada dua hal. Itu apa? Kuat sultan. Ini kuat sultan. Wa kuwatu ahli ilmi wa istima'u ahli ilmi. Jadi orang-orang awam itu butuh kepada dua hal. Yang pertama, kekuatan orang yang punya kedudukan. Jadi kalau rajanya sunnah pasti gitu kan. Sebagaimana dalam sejarah perubahan. Kalau sekarang mungkin presidennya, bupatinya, ya, gubernurnya, sampai mungkin kepala desanya. Atau semisalnya ada orang-orang yang dianggap punya kekuatan seperti orang kaya. Itu komitmen kepada sunnah itu punya akar yang sangat kuat kepada kehidupan bermasyarakat. Jadi orang-orang awam biasanya manut yang bahasa sunnah. Bahasa kitanya manut. Maka oleh sebab itu sejarah membuktikan sebuah kekuatan yang dikuatkan oleh sultan itu kuat. Seperti kita tahu juga bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yu'ayyidu sultan. Jadi diperkuat oleh apa? Sultan di zaman sehingga dakwah itu kuat. Yang kedua, yaitu dari sisi kekuatan ahlul ilmi.
Jadi kekuatan ahlul ilmi. Kalau ahlul ilminya itu kuat dari sisi syariat, salahah, gitu kan, mau beramal ma'ruf nahi munkar, bergerak untuk berdakwah, gitu kan. Dan istimewa bersatu. Walaupun mungkin ada perkataan yang saya dapatkan bahwa salafiyun ahli sunnah, umum masyarakatnya ingin bersatu, tapi ustadznya satu-satu. Hati musibah. Walaupun ya manhaj kita bersatu, walaupun kadang jasanya tidak bersatu, tapi perlu untuk bersatu. Karena kekuatan yang dengan bersatu itu akan lebih kuat ketimbang kekuatan yang tidak bersatu. Ya, to'an anak dan ifariqunal amwal. Tidak salah Muhammad mengatakan bahwa doa salafiyun itu dibelah dengan harta. Ini doa salafiyun dibelah dengan harta. Dibelah dengan harta banyak misal, umpamanya ya badunah indahul ahwal.